memahami bahasa semut, bahasa burung gagak. Beliau juga bisa memerintah jin, ifrit. Dan kalau beliau membangun istana, hanya tinggal memerintahkan ifrit, mengumpulkan bahan-bahannya dan membangunnya. Sehingga bukan hanya saja kerajaannya, kekayaannya pun melimpah ruah. Dan doa yang dilanggengkan Allah dalam Al-Quran yang diungkapkan Nabi Sulaiman adalah doa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa adkhilni fi ibadikas sholihin. Dicatat dan dilanggengkan Allah untuk supaya kita tiru. Salat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW, beliau yang menjadi orang tua ruhani kita, bapak ruh yang membina spiritual ruhani kita agar kita bisa memahami perjalanan hidup ini, dari mana kita berasal, di mana kita sekarang, mau kemana ruh kita nanti, jiwa kita sesudah pisah dari badan. Ini dijelaskan beliau sehingga kita bisa menapaki kehidupan fase demi fase, sejak dari alam rahim, alam bumi dunia sampai kepada alam sesudah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya memberikan pengantar saja. Nama lengkap saya Profesor Dr. Muhammad Faisal Hamdani MAG. Saya S1, S2, S3-nya Syariah. Satunya di Medan, S2-nya di Jogja, S3-nya di Jakarta. Saya pingin variasi kota supaya saya dapat pengalaman di setiap kota-kota itu. Saya milih Medan karena saya orang Medan, Sumatera Utara. Saya milih Jogja karena saya ingin dapat ilmu. Katanya Jogja itu kota paling banyak ilmunya, kota pendidikan waktu itu. Saya milih Jakarta karena Jakarta itu pusat ibu kota, sehingga saya mengerti ibu kota itu negara saya bagaimana pusatnya begitu. Nah, jadi basic keilmuan saya syariah, tapi saya mendalami ilmu tasawuf ini sebenarnya sejak dari aliyah. Aliyah saya di Man 1 91, kemudian saya pindah Manranto Perapat. Alhamdulillah di sana sering dapat juara umum. Nah, jadi ilmu syariah ini, ilmu agama ini kan banyak Bapak Ibu. Pokok ilmu agama itu awalnya 3 saja. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Apa itu iman? Iman itu antuk minallah, beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Ini yang diajarkan Jibril kepada Nabi dan diajarkan Nabi kepada umat Islam seluruhnya. Maka ketika rukun iman ini dibahas, dikaji, muncullah namanya ilmu tauhid, ilmu akidah, atau ilmu kalam, atau namanya nama lainnya fikih akbar. Kemudian mahwal Islam, apa yang dimaksud dengan Islam? Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat wa tuqimus shalat, dirikan salat, kemudian wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Nah, ketika ilmu amaliyah ini dibahas rukun Islam, maka dia melahirkan ilmu namanya ilmu fikih dan usul fikih. Maka kalau kita mau tahu tata cara sholat, rukun syaratnya, hal-hal yang membatalkannya, itu hanya ada di ilmu fikih. Ya, kalau mau beriman kepada Allah, bagaimana Allah sifatnya, apa itu dibahas dalam ilmu kalam, malaikat, ilmu tauhid. Yang ketiga, mahwal ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, seperti anna, sungguh-sungguh. Jadi kita menyembah Allah itu seperti sungguh-sungguh benar-benar melihat Allah.
ka'annaka tara, seperti benar-benar melihat Allah. Inilah ihsan. Dia tauhidnya lebih dalam. Nah, ketika ilmu ihsan ini dikaji secara mendalam, lahirlah namanya ilmu tasawuf. Nah, jadi ilmu tasawuf ini ilmu ihsan, ilmu supaya kita ibadah kita sempurna. Di dalam pengetahuan dunia, semua agama ini, ya, secara umum agama itu berasal dari Allah, semuanya Islam. Cuma dalam perjalanannya nanti banyak penyimpangan. Dan inti ajaran agama itu sebenarnya ada di dalam spiritualnya. Agama tanpa spiritual itu bukan agama namanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan spiritual? Spiritual itu Bapak Ibu adalah ilmu untuk mengajarkan kita tentang spirit, jiwa, ruh, perjalanan diri kita. Diri sebenar diri kita adalah ruh kita, perjalanan hidup ruh kita, dari mana ruh kita berasal, di mana dia sekarang, kemana dia akan pulang. Sesudah ini ruh kita mau kemana? Kalau jasad kita ini kan dikubur hancur kebanyakan. Yang kekal itu ruh kita, jiwa kita ini kekal, dikekalkan Allah. Kalau Allah Ta'ala itu kekal, kalau jiwa kita, ruh kita itu dikekalkan. Sama dengan surga dan neraka, itu yang dikekalkan. Kekal karena dikekalkan. Ada kekal karena kekal dengan sendirinya, itu Allah Ta'ala. Nah, kalau orang tidak belajar bagaimana perjalanan hidupnya, dari mana mau, sedang di mana mau kemana, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Allah pencipta diri kita, dengan semesta, dengan alam semesta, dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, binatang. Ini kalau tidak dipelajari dengan baik, maka ekosistem pola kehidupan kita akan centang perenang. Orang akan dikendalikan hawa nafsu. Dia tidak akan punya tujuan hidup. Nah, disinilah pentingnya ilmu spiritual itu. Maka semua agama itu intinya adalah spiritual. Dan spiritual Islam itu nama ilmunya tasawuf. Lembaga untuk belajar ilmu tasawuf namanya tarikat. Ya. Lembaga untuk belajar ilmu syariah, ilmu fikih, usul fikih tadi, untuk lembaga untuk mengamalkan itu, belajar itu ada NU, Nahdlatul Ulama, maka nanti ada bahsul masailnya. Dibahas lah ini apa hukum ini, bahsul masail. Ada Muhammadiyah, ada majelis tarjihnya. Hadis mana yang dipilih dalam hal kunut subuh? Muhammadiyah memilih kunut subuh yang dipilih hadis riwayat Aisyah yang paling sahih. Ditarjihnya lah hadis yang kurang sahih. Walau Nabi membaca kunut subuh, rawahu Abu Daud. Oleh NU digunakannya ilmu usul fikih. Jadilah namanya jam'u wat taufiq, digabungnya hadis sahih dua-duanya diamalkan. Yang dimaksud Nabi melaksanakan kunut subuh terus menerus kunut subuh, hadis sahih. Yang hadis sahih mengatakan Nabi kunut subuh kemudian meninggalkannya, itu kunut najilah, bukan kunut subuh. Beginilah modelnya. Jadi untuk mengamalkan ilmu fikih ada lembaganya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Untuk mengamalkan ilmu tasawuf ada lembaganya, ada tarikat. Maka tarikat ini pun banyak. Ada tarikat Naqsabandiyah, Khalidiyah, ada Qadiriyah, ada Satariyah. Ini sama, Pak. Ya. Gimana kalau akidah? Kita akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah semua. Ada yang beda akidahnya, ada Syiah Iran. Ada yang agak beda lagi, agak beda akidahnya, ada Wahabi. Mekah itu minoritas, agak beda sedikit dengan Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka lebih tekstual dan mereka tidak mengakui ilmu tasawuf, menolak. Makanya konferensi Ahlussunnah wal Jamaah di Chechnya, ke Ahlussunnahan Wahabi ini dipertanyakan karena menolak ilmu tasawufnya.
Kalau mereka nerima itu digolongkan, tapi kalau mereka menolak itu ditolak, tidak diakui Ahlussunnah wal Jamaahnya. Ya, sampai sekarang kan masih ada orang nolak ilmu tasawuf, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal ilmu tasawuf itu adalah spiritual Islam, inti dari ajaran agama. Tanpa ilmu batin Islam, ilmu tasawuf, maka nanti kita akan menjadi kering. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam istilah modern ada spiritual. Spiritual itu belajar perjalanan hidup kita, ruh kita, jiwa kita, hubungan dengan Allah, makna hidup. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah sangkan paraning numadi, mereka punya pemahaman tentang itu sendiri. Spiritual Jawa itu bagus juga itu. Ya, tapi harus kita kombinasikan dengan syariat Islam nanti supaya jangan meninggalkan sholat. Ya, menjaga hubungan dengan Allah, dengan semesta. Ada juga istilah lain namanya supernatural. Super, kekuatan supernatural diri kita. Supernatural itu kita mengakses kekuatan ruh kita, kekuatan diri kita. Manusia ini kalau dia mengerti kehebatan dirinya, dia lebih hebat dari jin, lebih hebat dari seluruh makhluk, maka dia disebut khalifah. Zaman Nabi Sulaiman itu dibuktikan. Kata Sulaiman, siapa di antara kalian bisa mengangkat singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabah ke Palestina? Datang jin ifrit yang tegap. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika taqbu. Saya Sulaiman, saya bisa angkat sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dah nyampe. Ini kekuatan ifrit. Jin ifrit ini jenis jin yang paling besar badannya, paling kuat. Nah, kalau di golongan manusia ibaratnya jin ifrit ini adalah tentara-tentara al-guju yang paling kekar badannya, paling kuat. Jin ifrit inilah yang mengganggu Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj. Ya, lalu diajarkan Jibril membaca Mau'izatain, dia terpental. Bapak Ibu, ada nggak yang lebih kuat dari jin ifrit? Ada. Tiba-tiba qala indahu ilmun minal kitab, berkatalah seseorang yang mengerti rahasia dari kitab, seorang wali Allah. Ada menyebut dalam tafsir ini sepupu Nabi Sulaiman, namanya Asib bin Balkhiyah. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarafuk. Kalau tadi ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, yang kedua ini ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarafuk. Yang pertama, saya akan mengangkat singgasana Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Nah, ini ibrit. Tapi wali Allah manusia ini, saya bisa mengangkatnya Sulaiman sebelum matamu berkedip udah nyampe dia. Lebih cepat mana? Hah? Lebih cepat yang kedua, sebelum kedip udah nyampe singgasana dapat dia. Siapa yang angkat ini? Merata ulama tafsir mengatakan Asib bin Balkhiyah, seorang wali Allah. Inilah namanya supernatural. Potensi jiwa kita ini luar biasa kalau kita mau mengkajinya. Maka manusia ini nggak bisa dikalahkan makhluk lain. Malaikat pun kalah, apalagi jin. Maka ruhani kita itu setelah Nur Muhammad, ruhani kita diciptakan dari Nur Muhammad. Dari ruhani kita nur orang beriman diciptakan malaikat. Dari nur malaikat baru tercipta jin. Dari jin baru tercipta binatang. Dari binatang baru tercipta tumbuhan. Itu level penciptaan. Jadi manusia ini di puncak. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini berkali-kali Allah sebut dalam Quran. Aku tiupkan dari ruhku. Coba tuh. Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri kita. Pertanyaan saya, ada nggak jarak antara peniup dengan yang ditiup? Ada? Nggak ada kan?
Itulah menunjukkan kedekatan manusia. Dia kalau mengerti diri kita ini potensinya luar biasa, Pak. Ini namanya ilmu supernatural. Membongkar, ekspos kekuatan super yang kita punya. Ada lagi namanya sebutannya supranatural. Kalau supranatural ini dia pakai bantuan entitas lain, bantuan jin, dibantu malaikat. Ada orang bisa jalan di atas air pakai bantuan jin, merubah daun jadi uang, bantuan jin. Ini namanya supranatural. Cuma nanti banyak orang yang membuat ini tumpang tindih antara spiritual. Kalau spiritual belajarnya ke Allah, ke kehidupan, makna hidup, hubungan dengan Allah, dengan alam. Itu spiritual namanya. Kalau supernatural, kekuatan diri tanpa entitas, bantuan makhluk lain di luar diri. Ini untuk membedakan ilmunya supaya Bapak Ibu di pengantar ini bisa paham. Jangan semuanya dianggap spiritual. Orang pakai jin itu tinggi spiritualnya. Bukan, itu bukan spiritual. Itu namanya supranatural. Spiritual itu ilmu kehidupan. Perjalanan ruh kita, jiwa kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ini sangat penting dipelajari. Sampai-sampai ulama-ulama di luar ilmu ini pun, ahli-ahli fikih, menyuruh umat Islam belajar betul. Imam Syafi'i misalnya, faqihan wa sufiyan faqul laisa wahidan. Hendaklah engkau menjadi ahli fikih. Ahli fikih itu belajar ilmu syariat tadi. Maka ahli fikih yang paling top Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Hendaklah engkau belajar ahli fikih, belajar ilmu fikih. Faqihan, jadilah engkau ahli fikih, mengerti fikih. Wasufian, dan juga sufi, ahli tasawuf. Ya. Faqul laisa wahidan, jangan jadi salah satu keduanya. Enggak ngerti fikih, ngerti tasawuf. Ngerti tasawuf, enggak ngerti fikih. Ya. Ada enggak di kalangan umat Islam ini kelompok yang tidak malas belajar fikih, usul fikih, dan malas belajar tasawuf? Ada. Makanya kadang kita bahaya juga kan. Fikih, usul fikihnya enggak ngerti, tasawufnya juga enggak paham, dibilang bidah, sesat. Ini bahaya kelompok begini, Pak. Udah fikih, usul fikihnya enggak paham, ya. Dia mau memahami ayat dan hadis dengan pikirannya saja, nggak bisa. Ilmu Quran hadis itu banyak. Al-Quran hadis ketika dikaji dia menjadi disiplin ilmu. Jadi memahami Quran hadis nanti dengan ilmunya masing-masing. Maka Allah membahasakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti orang yang kau tidak tahu ilmunya. Jadi memahami Al-Qur'an agama ini dengan ilmunya, ilmu agama. Ayat, hadis dipahami dengan ilmunya. Ilmu sudah terbentuk oleh ulama-ulama ahli. Ya. Ada orang memahami Tuhan tidak pakai ilmu ketuhanan, tetapi pakai apa? Pakai ilmu terjemah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istawa 'alal 'arsy. Arsy itu di mana? Di langit. Berarti Allah di langit. Aina Allah? Kemana? Di mana Allah? Fis sama. Kata Buddha itu. Kata-kata Buddha ini didiamkan Nabi karena seginilah tingkat akalnya. Lalu dianggaplah Allah di langit. Gunakan akal sehat kita. Kalau Allah di langit berarti Allah tidak ada di bumi. Sederhana kan? Yakin gak Bapak Ibu di bumi ini gak ada Allah? Hah? Yakin? Ini kan sederhana. Kenapa? Memahaminya pakai terjemah, tidak pakai ilmu tauhid ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak dibantu dengan ilmu tasawuf ahli ketuhanan yang lebih dalam.
Akhirnya terjadilah penyimpangan pemahaman. Ayat itu mutasyabihat. Mutasyabihat itu maksudnya apa? Mutasyabihat itu antara terjemah dengan maksudnya berbeda. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Loh, kalau begitu Allah bertangan. Loh, masa bertangan Tuhan? Iya, Tuhan punya tangan, tapi tangannya beda dengan tangan makhluk. Loh, apa bedanya saya sebut? Kucing itu punya tangan, tapi tangannya beda dengan tangan manusia. Sama kan? Tangan itu kan fisik. Apa benar Allah berfisik? Maka ayat mutasyabihat itu terjemahnya beda dengan maksudnya. Terjemahnya tangan, maksudnya bukan tangan fisik. Jatuh dia, tidak menggunakan ulumul Quran, memahami Quran. Tidak menggunakan ilmu ketuhanan yang dalam tasawuf, memahami tentang zat Tuhan. Jatuhlah dia. Muncullah aliran mujassimah, mengatakan Tuhan berjisim, bertangan. Tangan itu, jisim itu adalah lambang makhluk. Kalau Allah bertangan, berfisik, nggak bisa dicerna. Itulah yang dikatakan Imam Syafi'i, la tusalli la tukaffiru ahadukum illal mujassimah, la tukaffiru al musalli, jangan kalian kafirkan orang yang sholat kecuali kelompok mujassimah, orang yang menganggap Tuhan itu berjisim. Habis dikafirkan Imam Syafi'i. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu umurnya ini kan udah puluhan tahun, ada yang 40, 50, 60. Selama Bapak Ibu sholat, pernah nggak lihat Tuhan depan kita ada jasadnya berfisik? Pernah? Kok pelit kali dia nunjukkan wajahnya itu? Masa 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun kita sembah, nunjukkan dirinya aja nggak pernah? Pernah nggak melihat di depan kita itu berfisik? Nggak pernah. Kenapa? Karena zat aslinya nggak ada fisiknya. Kalau berfisik terbatas dia, Pak, Bu. Makanya bahasanya qatiluhum yu'azzibhum, perangilah mereka. Allah akan mengajab orang-orang kafir itu biaidikum, dengan tanganmu, lewat tanganmu. Artinya tangan orang-orang beriman itu tangan Allah, tapi Allah bukan bertangan. Maksudnya apa? Tangan orang beriman yang membunuh orang-orang kafir itu waktu perang, itu adalah tangan milik Allah yang dikendalikan Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Coba. Berarti tangan Nabi dan sahabat dipakai Allah untuk mana orang Itukah tangan Allah? Ya. Tapi tangan dalam bentuk tajalli, tangan dalam bentuk milik, bukan tangan dalam bentuk zatnya dia bertangan. Dia hanya mengambil kendali tangan orang beriman untuk membunuh orang kafir. Paham, Pak? Ini tauhid yang sering jadi polemik. Ibu kalau lihat di YouTube kan begitu banyak itu. Masa nggak tahu Allah di mana katanya? Tahu ayat Quran, tahu dia juz berapa, halaman berapa. Giliran ditanya Allah di mana, nggak tahu dia di mana Allah katanya. Dibilangnya Allah di langit, tak. Ya. Apa bukti Allah di langit? Nabi Isra Mi'raj ke langit. Loh. Nabi Musa di Bukit Tursina jumpa Allah gimana? Ya kan? Nabi Ibrahim di Palestina jumpa Allah gimana? Itu kan di bumi. Jadi langit itu bukan tempat. Ka'bah itu disebut rumah Allah. Kalau manusia rumah itu apa? Tempat Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Allah tinggal di Ka'bah enggak? Hah? Siapa bilang Allah tinggal di Ka'bah? Mana ada ulama bilang Allah tinggal di Ka'bah. Makanya jangan bermain-main dengan ilmu tauhid ini. Walaupun itu disebut rumah Allah, itu harus ditakwil. Itu bahasa kiasan, maka harus mengerti ulumul Quran, metafora Quran, amsalil Quran, cara memahami ayat mutasyabihat. Ini malas belajar ulumul Quran, main terjemah aja.
Nah, ini bahayanya kalau nggak ngerti Allah itu. Karena nggak mau belajar ilmu tasawuf, maka kata Imam Syafi'i, jangan fa inni wa haqqallah iyyaka anso, demi Allah ku nasihati kau, katanya. Ini kan bahasanya tegas ini. Fa inni wa haqqallah iyyaka anso, demi Allah aku benar-benar anso menasihatimu. Fadzalika qas lam yazuq qalbuhu tuqa. Kalau kau hanya mengerti ilmu syariat, ilmu fikih saja, lam yazuk, nanti qalbuhu, hatimu tidak bisa memiliki rasa, merasakan nikmatnya takwa. Apa arti takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah Allah apa? Dalam ilmu fikih, dalam rukun Islam, perintah Allah salat. Allahu Akbar. Salat tahu dia rukun syaratnya dalam fikih, rukunnya 13. Niat, mengangkat takbir, ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dan seterusnya. Tahu dia hafal. Tapi dia enggak kenal Allah. Tahu dia hafal, tapi lam yazuk, dia enggak punya rasa, enggak khusyuk dia, Pak. Dia bertakwa, laksanakan perintah, tapi salatnya gak bermutu. Allahu Akbar. Kalau dia ibu-ibu, udah aku matikan kompor gasku tadi ya. Gawat ini, Bah. Meledaklah nanti itu. Ya Allah, katanya. Cobalah. Baru lagi Allahu Akbar, udah terbang uluhnya ke rumah, ke dapur. Ya kan? Kalau bapak-bapak Allahu Akbar. Dompet tinggal pula di rumah. Alah, berapa isinya itu, diambil isi lah nanti itu, tak tahu awak. Habis lah nanti itu. Mulai. Kira-kira sholat yang begini bisa nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sholat nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya sholat juga, maka nipu orang jalan terus. Narkoba nggak berhenti, ya. Berzina masih mau, na'udzubillah. Korupsi ya juga, na'udzubillah. Karena sholatnya nggak ada mutu, lam yazuk, nggak ada rasa. Padahal sholat orang yang ihsan tadi, anta'budallah ka annaka tarahu, engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat. Kalau kita sudah punya rasa seperti benar-benar menyaksikan, melihat Allah, mau buat jahat, kelihatan Allahnya. Maka inti agama itu sebenarnya di ihsan itu, di spiritual itu. Ya. Ihfazillah yajid amamak, kata Ibnu Abbas. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Yahfazuka, dan kau akan melihat Allah dimanapun kau berada. Artinya hati kita merasa Allah seperti dalam ilmu tasawuf namanya musyahadah, kita menyaksikannya. Nah, kalau itu sudah terbentuk dalam qalbu, itulah nanti yang membuat kita innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inti salat apa? Anta budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seperti benar-benar menyaksikannya. Ketika hatimu sudah merasa menyaksikan Allah, maka tercegahlah engkau dari perbuatan mungkar. Kau mau buat jahat, kau lihat ada Allah di situ. Kau mau korupsi, mau menipu, ada Allah di situ. Itu yang mencegah kita perbuatan keji dan mungkar. Ada raja zebra, Bapak Ibu, cek lampu merah. Kira-kira berani nggak lewat? Berani nggak? Kenapa? Itu sebelah kita perhatiin. Untung Bapak Idul pensiun. Sebelah kita perhatiin. Kalau subuh-subuh lampu merah jam 3, jam 4 nggak ada orang, berani nggak lewat? Lewat aja kan. Manusia yang perhatiin kita takut. Kalau Allah yang perhatiin takut, malu. Itulah takwa.
Bagaimana kita mau merasakan memandang Allah sementara kita tidak belajar tasawuf, tidak ihsan? Karena ilmu tasawuf itulah yang melahirkan ihsan. Ihsan itulah melahirkan kedekatan, menyaksikan Allah. Ka'annaka tarahu. Maka kalau kita nggak belajar Islam, sholatnya lam yazuk, taatnya lam yazuk, baca Quran nggak enak, biasa saja. Sholatnya nggak enak, nggak berasa. Hajinya juga nggak berasa, jalan-jalan saja. Zakatnya juga sekedar lepas kewajiban saja. Kurbannya juga sama, cuman lihat kambing dan baunya, darahnya saja. Karena nggak marifat, nggak pakai beragama, tidak pakai kolbu bahasa lainnya. Wahaja juhul kaifazul jahiyaslah. Dan kalau kau tidak belajar fikih, tak tahu kau mana rukun syarat, mana membatalkan sholat, ya asik bidah-bidah saja, tak tahu kau mana yang rukun. Yang rukun kau anggap, yang wajib kau anggap tak wajib, yang sunnah kau anggap wajib. Tak mau aku sholat situ, kenapa? Tak baca kunut. Batal sholat awak situ, enggak baca kunut katanya. Lah, siapa bilang baca kunut subuh itu rukun sholat? Mana ada? Ini enggak ngerti. Nah, kalau kau enggak ngerti fikih, bagaimana orang bodoh bisa bagus ibadahnya? Makanya kan ada orang sholat tuh, Bapak Ibu coba perhatikan, Allahu Akbar. Begitu dia sholat, apa yang diperhatikannya? Yang diperhatikannya kawannya, kakinya, ininya goyang-goyang enggak gitu kan? Kalau enggak goyang-goyang enggak sunnah nih kan. Padahal yang goyang-goyang gini kan bukan wajib. Nanti lihatnya kakinya, kalau enggak rapat dikejarnya, enggak rapat kejarnya sampai terinjak kaki kawannya kan. Selesai sholat diinjak kawannya, mau selesai diinjaknya kakinya, kau katanya. Akhirnya habis sholat berkelahi. Kenapa? Kolbunya enggak beres, enggak ngerti mana rukun syarat, ya. Karena enggak belajar fikih. Bahkan ada lagi yang lucunya, ustadz besarnya di Jakarta itu lagi sholat, Allahu Akbar, dia jadi makmum. Tiba-tiba ada imamnya sholat zuhur, dia lupa dijaharkannya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bersuara dia kan zuhur. Subhanallah kata jemaah. Bacanya lagi, apa yang salah? Dibacanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca ayat juga gitu. Subhanallah kata jemaah kan. Bingung dia. Akhirnya datang ustadz besarnya ini, maju dia jadi imam dia kan. Guitnya, suruhnya ke belakang imam itu. Ini kalau bahasa saya sama-sama enggak ngerti fikih. Menjaharkan bacaan sholat waktu zuhur, menjaharkan itu bukan rukun. Sama dengan kunut subuh. Kalau dia dijaharkan tidak membatalkan sholat. Sunnah menjaharkan, mensirkan sunnah, anjuran. Kalau nggak dijaharkan, sholat nggak batal. Walaupun kita subhanallah bilang, dia nggak mau, ya sudah, jalan aja, ikutin aja, nggak ada masalah. Tapi karena ustadz besarnya ini nggak ngerti fikih, hanya ngerti hadis, ditariknya imamnya suruh ke belakang, dia jadi imam. Loh, bayangkan satu sholat dua imam. Lebih parah kan, lebih bidah kan, lebih rusak. Itu sama dengan gini, soal imamnya baca kunut subuh, Allahumma hadini fi man had. Kunut imamnya tak baca kunut, Allahu Akbar, Subhanallah katanya kan. Dia terus saja nggak baca kunut. Lalu ditarik imamnya mundur ke belakang, baru kita baca kunut. Boleh nggak? Malah rusak sholatnya kan. Mana boleh satu sholat dua imam. Ini kalau nggak ngerti fikih, Pak, ya, nggak tahu fikih, nggak belajar fikih, akhirnya begitu, merusak. Itu ada ustadz besar ini lagi. Nah, ini yang bahaya. Maka Imam Syafi'i menganjurkan kita belajar dua ilmu. Imam Malik, guru Imam Syafi'i pun sama, Bapak Ibu. Apa kata beliau? Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa yang memahami fikih, berfikih, tidak bertasawuf, nanti dia jadi fasik. Fasik apa? Pendosa besar. Apa buktinya? Ya, tadi sholat juga.
tapi nggak bertasawuf, nggak menyaksikan Allah. Sholatnya nggak khusyuk, tak bisa mencegah perbuatan keji. Banyak nggak orang sholat? Mohon maaf, banyak nggak orang sholat tapi masih korupsi, masih mau berzina, korupsi, zina, ini kan dosa besar ini, ya kan? Kenapa? Ya nggak bertasawuf, bersyariat tapi nggak bertasawuf. Ada nggak guru pesantren, ustadz pesantren, tapi mencilakai santrinya? Ada kan? Ya, walaupun jubahnya tebal, santren, kiai, tapi masih mau berzina, jinanya santrinya kan? Ini heboh kan? Berapa kali heboh? Karena tidak dibagusin kolbunya. Tasawuf itu berasal dari kata sopa. Sopa itu bersih. Dari sopa ke marwah, kalau niatnya bersih, kolbunya bersih, marwah. Marwah itu tempat tinggi, derajat tinggi. Ketika kita bersihkan kolbu kita, baru kita sampai ke derajat tinggi. Jadi ilmu agama ini tidak boleh dipelajari jahir-jahirnya saja, kulit-kulitnya saja. Orang yang belajar agama menjadikan agama ini hanya isi kulit saja, itu pengrusak agama. Kalau ada aliran harakah apapun yang menghilangkan spiritual Islam, ajaran Islam yang dipelajari kulit-kulitnya saja, itu dajjal. Itu ajaran dajjal, materialistis. Dajjal itu matanya satu. Matanya satu apa? Yang dilihat yang kelihatan mata saja, yang dilihat hanya dunia saja. Akhirat itu hubungannya dengan kolbu, dengan alam yang tak terlihat. Akhirat itu hubungannya dengan rohani, dengan spirit, jiwa. Menghilangkan spiritual Islam akan menyebabkan kita tidak beriman, lemah iman kita. Iman itu kaitannya dengan hati. Orang yang ketutup hatinya, khatamallahu ala qulubihim, larinya ke kafir. Tapi ilmu tasawuf itu bersihkan kalbu. Supaya apa dibersihkan kalbu? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Jalan Nabi Muhammad apa? Ad'u ilallah, mengajak ruh-ruh yang lupa kepada Allah ini supaya mau kembali ke Allah. Kita diciptakan dulu di alam ruh dari Nur Muhammad. Semua ruh kita ini di alam ketuhanan namanya Muhammad, terpuji, ruhani terpuji. Ditanya oleh Allah, lastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Hei para ruh, kalian saksi aku Tuhan kalian? Syahidna, kami bersaksi Allah. Maka diturunkanlah ruh itu, dikasih jasmani ini, ya. Setelah turun dilapis dengan lapisan cahaya supaya lembut, disambungkan ke jasmani. Alat menyambung ruh dengan jasmani apa? Namanya napas. Selama kita bernapas, tersambunglah ruhani dan jasmani kita. Maka kalau kita tidak makan, masih tahan hidup beberapa bulan. Tak minum, masih tahan hidup berminggu-minggu. Tak bernapas 1 jam, putuslah hubungan jasmani ruhani. Kalau nggak percaya, silakan dibuktikan. Tapi saya nggak tanggung jawab. Ya silakan dibuktikan, tapi saya nggak tanggung jawab sesudah ini. Penghubung ruh dengan jasmani napas. Setelah dihubungkan, maka ruhani ini gunakan mata, wah dilihat bumi, gunakan telinga, dia dengar macam-macam, gunakan akal otaknya. Akhirnya lupalah dia kepada Allah. Begitu dia lupa kepada Allah, diutuslah abar ruh Nabi Muhammad, bapak ruh kita, bapak ruhani. Diutuslah, diturunkanlah ke bumi. Mengapai? Untuk ad'u ilallah, untuk mengajak, hei para ruh-ruh yang tersesat, ruh-ruh yang lupa jalan kembalinya, ruh-ruh yang lupa pulang kepada Allah, ruh-ruh yang datang ke bumi tapi melupakan Allah. Ad'u ilallah, ajak kembali, hei kalian semua berasal dari Allah, ayo kembali kepada Allah. Ad'u ilallah.
Kita berasal dari alam laut. Kalian bukan makhluk bumi. Kalian adalah makhluk alam kemuliaan, alam cahaya, alam laut. Lupa dia akan ada sangkaranya nih. Bagaimana supaya ruh itu mau kembali kepada Allah? Kuncinya apa? Ala basiratin, ala basirah. Buka mata ruhnya. Dia tadi buta, kayak orang buta gunakan akal, pikiran, hawa nafsu, tangan, kaki. Buka, ingatkan dia kembali, sadarkan dia. Maka bertuhan itu, jalan Nabi itu ala basirah, membuka mata ruh hati, mata ruh. Alat ilmu untuk membuka mata hati, membuka mata ruh itu adalah ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu bersih-bersih hati. Kenapa dibersihkan hati? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, ruhnya, nafsnya. Supaya apa? Supaya kebuka mata hati kita. Kalau kebuka mata hati, apa fungsi kebuka mata hati? Maka dzabal fuadu ma ra'a. Begitu Nabi Isra Mi'raj, dibersihkan Jibril, hatinya dikorek lagi, dibelah dadanya, dibersihkan sebersih-bersihnya sebelum berangkat Isra Mi'raj. Begitu sudah bersih, dibawa Jibril naik Idra Sidratil Muntaha, baru dia menyaksikan zat Allah di situ. Ra'a Muhammadun Rabbahu, Nabi Muhammad melihat Tuhannya marratain. Kata Ibnu Abbas, Ra'a Muhammadun bipuadi, Nabi Muhammad melihat zat Allah dengan puatnya mata hatinya. Karena mata hati sudah kebuka, baru dia bisa menyaksikan zat Allah. Maka dia tidak bisa mendustakan apa yang dia lihat. Maka zabal fuad, Muhammad tidak bisa mendustakan apa yang dia lihat. Barulah dia bisa melihat surga, melihat neraka. Kebuka ini mata hati. Itu Al-Qur'annya begitu, sama tafsir Ibnu Abbas. Kalau sudah melihat surga, neraka, melihat Allah, yakin gak sama Allah? Yakin. Kalau sudah yakin ada alam akhirat, sudah dilihatkan Allah semua, mantap. Barulah imannya mencapai puncak. Ya, diperlihatkan singgasana kerajaan Allah, arasy Allah. Lalu Nabi Muhammad diturunkan ke bumi lagi. Dia lihat ternyata bumi ini kecil segini. Kerajaan Allah di alam sana luar biasa kan. Di balik alam kosong ini ada lapisan dimensi alam. Kerajaan Allah itu tidak terbatas. Maka untuk menyaksikan kerajaan Allah nggak kebatas gampang. Coba lihat langit tuh. Ujung langit di mana? Bisa digapai ujung langit? Bayangkan, ciptaan Allah, ujung langit aja nggak bisa kamu gapai. Bagaimana kamu mau menggapai zatnya? Ciptaannya saja nggak bisa kamu sentuh ujungnya. Gimana kamu mau nyentuh zatnya, menggapai dia? Nah, itulah menunjukkan dia tak terbatas kekuasaannya, nggak ada batasnya. Maka bahasa Quran, masalillah kamasil a'la. Perumpamaan Allah itu perumpamaan yang maha tinggi. Tinggi apanya? Bukan tinggi tempatnya, tinggi kekuasaannya. Dia berada di puncak ketinggian, kemuliaan, kekuasaan. Ya. Tapi Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat leher. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Antara peniup dengan yang ditiup sangat dekat. Maka dikaji, didalami, ternyata Allah itu wallahu muhitum bikulli syai'. Ternyata Allah itu meliputi segala-galanya. Allah mengajak, memperjalankan Nabi Muhammad untuk bertemu di Arasy. Allah berdialog Nabi Musa di bumi. Tempat paling mulia di bumi, Bukit Turusina. Allah berdialog dengan Nabi Ibrahim di Mekah, di Ka'bah atau Palestina, tempat paling mulia di bumi. Allah ngajak Nabi dialog di Arasy, singgasana Allah. Sidratil Muntaha, tempat paling mulia di langit. Allah mengajak kita dialog waktu kita sholat di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Hambaku telah memujiku. Dialog. Dia meliputi. Dia mau ajak kita dialog di masjid, di Ka'bah, Bukit Tursina.
Di langit itu terserah Allah, itu tempat-tempat mulia. Karena dia meliputi segalanya, dia bisa tajalli namanya dimanapun dia suka. Nah, itulah Allah itu. Ya. Kalau dia berfisik kayak Nabi Adam 60 hasta, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau Allah berfisik 60 hasta, untuk terbang ke sana gimana dia? Susah kan? Untuk mengetahui segalanya gimana caranya? Kalau dia berfisik ada matanya kayak kita. Tapi karena dia meliputi segala-galanya, maka di dalam ilmu saintifik modern, di alam semesta ini ada energi yang mengendalikan semesta energi, yang menciptakan energi zatnya. Dan energi itu meliputi segalanya. Dan Allah itu zatnya meliputi energi. Maka dia maha energi. Kalau dalam saintifik modern yang mendekat-dekati. Kalau dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ar, Allah itu cahaya langit dan bumi. Sifat zatnya itu seperti cahaya. Perhatikan matahari. Ketika matahari nyinari bumi, cahaya meliputi semua kan? Semua bumi diliputinya. Itu perumpamaan zatnya. Ya, maka dia itu dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak. Yang buat jauh diri kita. Maka kalau kita mendekati Allah sehasta, dia lebih dekat lagi, sejengkal. Kalau kita dekati Allah dengan berjalan, dia dekati berlari. Artinya apa? Allah itu maha dekat. Yang membuat jauh itu rasa kita. Bertuhan dengan hati, dengan kolbu, akan mengantarkan kita ka'annaka tara, engkau beribadah seperti benar-benar melihat. Engkaulah ya Allah, engkaulah itu ya Allah. La ilaha illallah. Itu Allah itu. Tapi jangan ditunjuk pakai jari. Kalau ditunjuk bertempat, yang nunjuk Allah itu kolbu kita. Itu engkau ya Allah, engkaulah itu ya Allah, engkau itu ya Allah. Nunjuk pakai kolbu. Tidak ada yang bisa meliputi zatku kecuali kolbu orang yang beriman. Ya Ali, apakah engkau menyembah Allah yang kau lihat atau enggak melihat? Wahai sahabat, aku tidak pernah menyembah sesuatu yang tak kulihat. Bingung sahabatnya, diam dia. Lalu dilanjutkan Ali, aku melihat Allah bipuadi, dengan mata hatiku, dengan keimanan. Kalau enggak belajar tasawuf, enggak sampai ilmunya ke situ, Bapak Ibu. Supaya lebih mudah memahaminya. Karena ilmu tasawuf ini mau rasa, zuk, qalbu, lam yazuk, bahasa Imam Syafi'i. Ini saya contohin. Saya minum ini, bismillahirrahmanirrahim. Terasa manis. Benar manis kan? Karena teh manis. Saya mau tanya, rasa manis ini nyata tidak? Hah? Nyata? Mana? Nyata enggak rasa manisnya? Enggak nyata. Ibu ini bilang nyata, ibu ini bilang enggak nyata. Mana yang betul? Allah bilang huwa zahir wal batin. Allah itu jahir, Allah itu batin. Coba, huwa zahir wal batin. Dia zahir nyata, dia tersembunyi. Yang betul mana? Nyata nggak rasa manisnya? Kalau dilihat pakai mata, rasa manis tidaknya. Tapi kalau dilihat pakai rasa manisnya. Kalau ada orang bilang nggak manis ini Ustaz, nggak ada manisnya. Coba lihat nih, mana manisnya? Nggak ada. Cumananya Ustaz ini? Yakin nggak saya nggak manis? Kamu nggak ngerti. Manis loh ini. Manis. Nggak ada, mana manisnya? Nah, begitulah perumpamanya, Bu. Maka kalau orang bertuhan dengan mata jahir, dengan akal ini kan dapat ilmu dari indera. Kalau hatinya, kolbunya belum berfungsi, dia tidak bisa memahami.
Tak bisa dia memahami Tuhan itu, tak bisa dia memahami rasa manis. Gak ada katanya juga lah. Tapi ketika kita langsung merasakan, demi Allah ini manis. Tidak manis. Penggal lehermu, penggal. Mempertahankan keyakinan manis. Nah, itulah perumpamannya. Nyata gak rasa manis itu? Nyata. Ada gak bentuk rasa manis? Tidak ada bentuk. Ada nggak warna rasa manis? Bentuk warna, nggak ada warnanya. Jadi wujud Allah itu sifat pertamanya wujud. Wujud ada itu bukan harus berbentuk. Udara nggak ada bentuknya, rasa manis nggak ada bentuknya. Tapi adakah dia ada? Nyata nggak? Nyata. Dalam pandangan apa? Hati, kalbu, mata hati. Itulah Allah itu. Makanya beragama harus pakai tasawuf, spiritual, pakai hati, kolbu, rasa. Kalau nggak bisa yakin kita, Bapak Ibu. Nanti buat orang kita ateis, mana Tuhanmu katanya, nggak kelihatan katanya. Coba kau minta pulpen, minta makanan sama Tuhanmu, nggak ada katanya. Minta makanan, anak-anak kan diajari gitu sama orang ateis. Coba minta pulpen kalian sama saya. Dikasihnya pulpen, nah ini pulpen. Nah, kalau sama saya kalian minta dikasih, ada katanya. Sama Tuhan kalian nggak bisa katanya, nggak ngasih. Berarti kalian Tuhan kalian nggak ada katanya. Ada mahasiswanya yang pintar, Pak, Bapak akal Bapak ada nggak? Ada. Mana akal Bapak? Nggak bisa dikeluarkan otaknya, Pak. Ada nggak otak Bapak? Akal Bapak? Ada. Mana? Saya nggak ngelihat. Kalau nggak ngelihat berarti otak Bapak memang nggak ada katanya. Bapak nggak berotak katanya. Ini orang ateis. Karena ada dianggapnya harus ada bentuk. Salah. Maka ilmu tauhid itu dikatakan wujud, bukan surah. Wujud itu ada. Adanya tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Kalau nanti dia bertajalli dalam bentuk apapun, itu hak Allah. Wah, kajinya tinggi lagi kan. Ini perlu kesiapan kita untuk menerimanya. Contohnya apa? Nabi bilang, ra'aitu rabbi bi suratin ra'autu rabbi bisabbin amrad. Aku melihat Tuhanku dengan wajah pemuda yang sangat tampan, kata Nabi. Wah, kata Ibnu Taimiyah hadis ini sahih. Wah, kata sebagian ulama, Ibnu Taimiyah itu walaupun sahih sanadnya, itu maknanya salah, bertentangan, mujassimah. Masa Tuhan berbentuk? Ini tinggi ilmu ya, Bu. Itu bukan zat asli, itu namanya tajallinya. Tajalli sifat. Sabun amrad, pemuda yang sangat gagah, tampan. Allah itu adalah maha besar, maha kuat, maha indah. Itu takwilnya. Kalau dalam alam spiritual yang mendekat-dekati sabun amrad itu adalah wajah ruhani Nabi. Seperti wajah ruhani Nabi. Jadi di dalam ilmu spiritual yang tinggi, kalau kita nanti sampai, nanti kita punya wajah ruhani seperti diri kita, bercahaya mirip seperti diri kita. Itulah tajalli Allah di alam ruh namanya. Bukan diri yang sebenarnya, tapi dia ingin menampakkan dirinya lewat itu gitu. Seperti dia menampakkan dirinya dengan menggunakan tangan Nabi dan tangan sahabat. Ya. Karena kalau masih berbentuk bukan dirinya yang aslinya. Itu tajallinya namanya. Begitulah, tapi itu terlalu tinggi, ya. Maka dalam ilmu Jawa itu ada namanya guru sejati, macam-macam. Itu hampir sama, Pak, sebenarnya ilmunya. Dan itu nanti belum bisa ya disampaikan, tapi sudah tersampaikan, ya sudahlah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa itulah ilmu tasawuf itu. Ilmu tasawuf itu dalam sedalam-dalamnya, tergantung kebeningan kalbu kita, dan dengan kebeningan kalbu Allah semakin banyak ngasih ilmu kepada kita. Jadi ilmu agama ini semuanya harus dikuasai kalau mau sempurna.
Tapi kan kita semua tak semuanya ulama. Kalau tidak bisa menguasai semuanya, maka belajarlah kepada ulama yang ahli di bidangnya masing-masing. Kalau mau belajar tasawuf sama yang ahli tasawuf. Kalau mau belajar fikih, ahli fikih. Kalau belajar hadis dengan ahli hadis. Ini belajar tasawuf dengan ahli hadis. Itu sama dengan kita. Sama dengan apa? Sama dengan kita bawa mobil rusak ke bengkel sepeda. Bingung lah bengkel sepeda, alatnya nggak ada, nggak ngerti dia. Boh, sama-sama bengkelnya katanya. Tapi lain. Atau membawa sakit gigi, mak kita sakit gigi, kita bawa ke dokter jantung. Lah sama-sama dokter spesialisnya katanya kan. Iya, tapi spesialisnya beda. Dia spesialis hadis. Kalau ini spesialisnya tasawuf, tarekat, ilmu ketuhanan, beda nanti. Dia belum bisa mensinkron. Tapi kalau dia menguasai semuanya, sinkron. Orang yang menguasai semua ilmu, dia sinkron. Dokter, kalau orang ada yang sakit jantung, pasien ini sakit jantung, tapi sakit mah juga, dikasihnya lah obat jantung yang tidak menghantam mah. Ya kan? Tapi kalau nggak ngerti mah dia asal jantung aja perhatikannya, dikasihnya obat jantung, tapi obat jantung menghantam mah, hancur. Nanti kalau dia ahli ilmu banyak, dia bisa sinkronkan antara fikih, tasawuf, sinkron dia Pak, nyatu. Ya, itulah yang saya pelajari, disinkronkan antara syariat dan hakikat itu. Tapi kalau satu-satu dipelajari, satu-satu ahlinya nanti nggak sinkron. Rabiah, Adawiyah itu sesat. Kenapa? Masa kita beribadah pingin ridha Allah saja, nggak boleh pingin sorga? Padahal Nabi Allah Ta'ala menjadikan sorga, bolehlah. Sesat itu katanya. Padahal dia nggak ngerti ilmu tasawuf. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ada orang ikhlas beribadah mengharapkan kebaikan dunia. Sholat duha, ya Allah lapangkanlah rezekiku. Sholat duhanya ngapain tadi? Niatnya, tujuannya supaya lapang rezeki, kebaikan dunia. Ada orang sholat, ya Allah berikanlah aku surga. Udah susah aku di dunia ini, masa tak kasih surga? Minta surga. Ada yang lebih tinggi lagi, ya Allah aku ibadah ini bukan karena pingin surga, bukan takut neraka. Aku semata-mata pingin karena cinta kepadamu ya Allah. Ini level paling tinggi. Ya, anak SD bilang anak dokter sesat. Dokter itu sesat katanya. Masa kotangan-kotangan jadi kayak gitu katanya. Anak SD kan dia belajar 1 tambah 1 2, dibawa ke kotangan sinus kosinus, dibilangnya sesat. Padahal anak SD-nya nggak ngerti sinus kosinus. Ada gini, ada ulama besar Pak, ustadz besar di Indonesia. Saya lihat latar belakang ilmunya, ternyata ilmunya ilmu umum, S1-nya umum, kimia, engineering, S2-nya entah apa-apa. Menyesatkan ulama besar tasawuf wali Allah, disesatin. Kenapa? Nggak paham. Itulah yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, ya. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Sudah 1 jam saya lihat itu. Silakan mau tanya.